Selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali rasanya hari ini kita boleh berada lagi, berkumpul, beribadah untuk menyembah Tuhan dalam ibadah prajurit muda. Hari ini kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk benar-benar fokus kepada Tuhan. Kita mau naikkan sebuah pujian yang mengatakan, I am here because of your grace, I am here because of your love. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh berada di tempat ini karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami siap untuk memulai ibadah prajurit muda. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami masing-masing di rumah kami. Biarlah hati dan pikiran kami boleh benar-benar terfokus hanya untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pujian selanjutnya mengatakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Adik-adik yang di rumah semuanya kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Dengan hati bersuka rasakan dan lihat
kehidupan kita itu seperti sungai yang mengalir. Kita mulai merasakan Tuhan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menaikkan pujian yang mengatakan kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan seperti Yesus ku ingin menjadi. Ini tujuanku sekarang dan selalu. Haleluya. Ya adik-adik, selamat pagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih karena kami boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar.
Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya adik-adik, judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah menyampaikan suara Tuhan. Menyampaikan suara Tuhan. Nanti adik-adik boleh buka ya dari Alkitabnya masing-masing. Terdapat di Keluaran 6 ayat 27 sampai Keluaran 7 ayat yang ke-13. Jadi bisa dibaca lagi di rumah ya. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 6 tersebut sampai yang Keluaran 7 ayat 13, kakak ingin bertanya. Nah, menurut kita semua, berapa banyak kata orang berbicara di dalam satu hari? Ya, kira-kira kalau wanita berapa banyak? Kalau laki-laki berapa banyak? Ya, adik-adik pernah menghitung nggak? Dalam satu hari itu, adik-adik itu berbicara berapa kata? Kalau kakak jujur tidak pernah menghitungnya. Mungkin kalau menghitung berapa langkah itu bisa dilakukan. Apalagi kalau adik-adik menggunakan smartwatch seperti kakak. Nah itu ketahuan tuh setiap hari itu berapa langkah yang sudah kita lalui gitu ya. 8.000 langkah, 10.000 langkah gitu ya. Tapi kalau berapa banyak kata yang kita keluarkan dalam satu hari itu, kakak gak pernah ngitung. Pernahkah adik-adik hitung? Ya, kakak yakin percaya mungkin jarang sekali, tidak pernah ya. Ada orang yang menghitung kata yang dikeluarkan setiap harinya. Nah, namun menurut salah satu penelitian mengatakan bahwa seorang wanita itu dapat berbicara sekitar 20.000 kata. Wah, bayangkan per hari ya. Nah, seorang pria itu bisa berkata 7.000 kata per hari. Nah, banyak ya ternyata ya, sampai ribuan. Wanita lebih banyak adik-adik ya, ketahuan ya, wanita lebih banyak, lebih sering ngomong, lebih seneng ngobrol ya. Nah, sekarang kira-kira setiap hari itu apa sih yang kita bicarakan gitu ya? Banyak hal. Kita mungkin bisa berbicara tentang pelajaran, pekerjaan, hobi, gosip, ya kan? Makanan, film kesukaan, dan lain-lain. Ya, apalagi kalau perempuan, kalau ketemu ngomongnya dari A sampai Z, bener nggak? Ya. Nah, namun apakah kita sering ngobrol tentang firman Tuhan? Atau cerita Alkitab mungkin? Atau guys, minggu lalu firman Tuhannya keren loh, kalian dengerin gak? Atau nonton gak? Atau ikut gak Zoom-nya? Jarang kayaknya ya ada yang ngobrol masalah itu ya, gitu ya. Jadi kalau kita ngumpul, kita hangout, kita ngobrol, pasti jarang membicarakan itu. Mungkin kita ngomongin tentang Korea kalau yang cewek-cewek ya, yang cowok-cowok tentang games gitu ya. Jadi jarang kayaknya ya kalau bicara tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, pagi ini kita akan mendengar cerita tentang seorang anak Tuhan yang berani berbicara tentang kebenaran Tuhan. Nah kalau adik-adik baca dalam Keluaran 6 ayat 27 sampai Keluaran 7 ayat 13, cerita ini mengisahkan tentang siapa? Ya betul, Musa ya. Ketika Musa kembali ke Mesir, nah dia menceritakan mengenai semua mujizat kepada saudaranya siapa? Ya betul, Harun. Nah dan ketika Musa dan Harun memperlihatkan kepada orang-orang Israel tentang mujizat-mujizatnya ini, maka semua orang percaya bahwa Tuhan beserta mereka.
Nah, adik-adik, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Mereka berkata kepada Firaun supaya membiarkan orang Israel yang selama ini sudah menjadi budak di Mesir untuk pergi keluar dari tanah Mesir, meninggalkan negeri itu. Nah, dengan berani Musa dan Harun menyampaikan firman Tuhan. Nah, dan mengatakan jika Firaun tidak berani atau tidak mendengarkan perkataan Tuhan melalui mereka dan tidak membebaskan orang Israel dari Mesir, maka Tuhan akan mendatangkan penghukuman atas Firaun dan rakyatnya di Mesir. Nah, namun apa yang terjadi adik-adik? Apakah Firaun percaya begitu saja terhadap apa yang dikatakan Musa dan Harun? Nah, tidak ya, gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Firaun minta supaya Musa dan Harun menunjukkan sebuah mujizat. Lalu apa yang jadi? Harun mengambil tongkatnya dan melemparkan tongkatnya. Nah, tongkat itu berubah menjadi apa adik-adik? Ya, betul, berubah menjadi seekor ular. Nah, tapi Firaun gak kalah akal, gak hilang akal. Dia pun memanggil orang-orang yang berilmu dan ahli-ahli sihir yang ada di Mesir. Ya, mereka juga ternyata bisa merubah tongkat menjadi ular. Nah, tapi yang luar biasanya adalah tongkat Harun menelan tongkat-tongkat orang-orang pintar yang ada di Mesir. Nah, tapi hati Firaun dikeraskan sehingga tidak mau mendengarkan perkataan siapa? Musa dan Harun untuk membiarkan orang Israel pergi keluar meninggalkan Mesir. Ya, kurang lebih itu adik-adik ceritanya. Ya adik-adik, sampai pada akhirnya nanti orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir itu pun Firaun masih dikeraskan hatinya ya oleh Allah. Ya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar ya bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berani menyampaikan suara Tuhan sama seperti siapa tadi? Musa dan Harun ya. Kita sudah ada di hari ke-24 di tahun yang baru 2021 ini. Sudahkah sebagai anak-anak Tuhan kita menyampaikan suara Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Itu pertanyaan yang pertama dan adik-adik bisa jawab. Sudahkah kita menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekeliling kita? Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani menyampaikan suara Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus berani mengatakan ya jika memang itu benar. Kita harus berani berkata tidak jika memang itu salah atau tidak benar. Ya, jangan menjadi anak Tuhan atau orang Kristen yang abu-abu ya. Tapi karena kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, hendaklah kita berani bersaksi, berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Ya adik-adik, jangan takut untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Seringkali orang takut berbicara jujur karena terkadang ketika seseorang berbicara jujur pasti ada konsekuensi berikutnya ya, tapi harus dilakukan ya. Jadi
kita harus benar-benar berani menggunakan mulut kita untuk membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya banyak orang tahu, mengerti tentang kuasa Tuhan. Ya. Jadi pada pagi hari ini kakak ingin menantang kita semua. Sudahkah saya berapa banyak kata atau kalimat yang sudah saya keluarkan di hari yang ke-24 di tahun yang baru 2021 ini untuk berbicara tentang kebenaran, untuk menyuarakan suara Tuhan. Itu tantangannya buat kita semua ya adik-adik. Kiranya kita boleh menjawab tantangan ini pada pagi hari ini, supaya kita berani untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan suara Tuhan, sehingga banyak orang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih karena kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beranikan kami untuk menyampaikan suara Tuhan. Beranikan kami, mampukan kami untuk bersaksi bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami telah menjadi saluran berkat, dan tetap jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada. Terpuji dan termulia Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Kak Helen, Kak Febe, dan teman-teman GPS Korop 1 Jakarta yang sudah membantu pelayanan di Prajurit Muda pada pagi hari ini. Dan minggu depan kita akan Zoom ya adik-adik. Nanti linknya kakak akan bagikan. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Namun sebelumnya kita akan mengucapkan perjanjian prajurit muda terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita salut bersama ya adik-adik ya. Salut perjanjian prajurit muda. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anak yang dikasihinya dan dengar-dengaran serta menjadi prajurit yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, dan berpantang meminum minuman keras, tidak merokok, dan berusaha hidup suci, jujur dan benar. Haleluya. Ya adik-adik, kita berdoa dan setelah itu ibadah kita selesai untuk hari ini ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat anugerah Tuhan. Terima kasih karena kami boleh mengikuti ibadah yang dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini. Berkati Kak Helen, Kak Febe, dan kakak GPS yang lainnya, Korps 1 Jakarta lainnya, yang telah menjadi berkat dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkati kakak-kakak dengan berkelimpahan dalam pekerjaan, kuliahnya, dan apa yang dirindukan, dicita-citakan, Tuhan akan berkati. Adik-adik yang juga boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kiranya juga Tuhan Yesus memberkati dalam studi mereka, apa yang mereka lakukan, masa depan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan percaya Tuhan akan membuat mereka semua menjadi anak-anak yang berhasil. Keluarga mereka Tuhan, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati.
Berikan kami semua kekuatan Tuhan, berikan kami semua kesehatan, terutama di masa pandemi saat ini. Kiranya kami boleh dijauhkan dari segala sakit, penyakit, susah dan mara bahaya. Dan kembali lagi Tuhan mampukan kami untuk menjadi saksi bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali minggu depan dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terpuji dan termulia Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salut. Haleluya.